Times Lovers, welcome back to Times Podcast spesial mahasiswa. Kali ini kita bekerja sama lagi dengan beberapa UMKM Kota Madiun. Antara lain ada Aisyah Almira Muslim Clutch, yang kedua ada Wedang Uf Good Father, yang terakhir ada Nugget Buah Kamir. Saat ini kita kedatangan narasumber, salah satu dari UKM Universitas PGRI Madiun. Selamat datang Mas, boleh kenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Usama Yusuf Effendi. Saya dari Prodi PBI semester 6. Oke. Nama saya Rehan Zulfitri Dwi Cahyo, bisa dipanggil Rehan. Boleh Mas Rehan dan Mas Usama Yusuf aja. Yusuf. Mas Rehan sama Mas Yusuf, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik ini. Pandemi ini sangat menyerang banget ya, apalagi sama UKM Masnya gitu ya. Iya, itu sedikit ya menakutkan bagi kami. Soalnya kami ya belum bisa bertemu dengan teman-teman yang baru datang di teater fisik juga, dari anggota baru. Ya intinya masih bingung lah ini. Mau latihan juga bingung, mau latihan acara juga bingung. Serba bingung Mbak. Ya. Fatal banget ya efeknya ya. Iya. Nah, buat mengawali perbincangan kita kali ini nih, boleh dong diceritain dikit tentang UKM ini? UKM teater fisik. Ya, jadi awalnya UKM fisik itu awalnya berdiri tahun 2002. Ya, 2002 itu diketuai sama Mas Halim pada waktu itu. Nah, pada waktu itu masih di bawah naungan BEM. Oh. Sampai pada saat tahun 2010 itu keluar dari naungan BEM. Jadi seperti itu, menjadi UKM resmi. Berarti membentuk UKM sendiri lah ya, di luar naungan BEM itu. Kalau dari 2002, berarti udah lama banget ya, hitungannya udah hampir 20 tahun, 19 tahunan ya? Ya, 19-20 tahun ini. Sudah gede. Udah balik. Udah balik. Kan tadi UKM-nya udah terbentuk dari tahun 2002 ya, udah lama banget. Nah, sejak 2002 itu udah merangkul berapa anggota sih? Oh, kalau itu mungkin puluhan ribu ya? Puluhan ribu? Ya. Kalau tahun 2002 itu, soalnya banyak sekali, memang ya nggak sempat ngitung juga saya. Terus kalau untuk tahun ini berapa nih anggotanya? Kalau sekarang wah penurunan drastis Mbak kalau sekarang. Menurun drastis? Sekarang itu totalnya 100 orang. 100? Itu anggota? Ya, anggota sama kepengurusan itu 100 orang. Anjay, oke. Terus kalau dari anggotanya nih, banyak ceweknya atau cowoknya tuh? Kan teater tuh. Dominasi cewek. Ya. Oh, didominasi cewek, tapi nggak menutup kemungkinan untuk anggota cowok Ya. bisa tergabung. Jelas kalau itu. Oke. Terus untuk ini, kita ngomongin kegiatannya dulu ya. Kegiatannya yang sudah berjalan apa aja? Ini kita ngomongin sebelum pandemi dulu ya. Oh, sebelum pandemi. Oke. Kalau sebelum pandemi biasanya kami itu rutin kegiatan latihan rutin, ya itu penting, itu latihan rutin. Lalu ada diklat untuk anggota baru. Diklat. Terus ada pentas parade. Pentas parade jadi misalnya kita ada 5 judul drama yang mau menyutradarai dari angkatan fisik yang jadi pengurus. Nah, itu mau menyutradarai misalkan 5 atau 3 orang begitu ya. Itu menyutradarai 3 naskah. Nah, itu dijadikan dalam satu waktu menjadi pentas parade. Oke. Nah, untuk selanjutnya setelah pentas parade itu ada pentas tunggal. Itu langsung disutradarai sama pelatih kami. Namanya Mas Mami Wae. Oh. Ya, itu asli sini mana Madiun kami. Wah, gitu. Oh ya, tadi lupa tanya. Nama UKM-nya apa? UKM Teater Bisik. Bisik. Kenapa dinamakan Bisik? Jadi pada awalnya itu Bisik. Kenapa dinamakan Bisik ya? Itu kepanjangan sebetulnya. Oh. Dari Biang Seni IKIP PGRI Madiun. Biang Seni. Iya. Oke, berarti nggak cuma sekedar kata bisik gitu ya, Iya. ternyata ada filosofinya gitu. Terus setelah program sebelum pandemi, kegiatan sebelum pandemi, nah ini kan karena ada pandemi nih, Iya, betul. ada nggak kegiatan yang sedang berjalan gitu? Kalau untuk sekarang ya ada rekaman kecil-kecilan. Rekaman Iya, kecil-kecilan. rekaman kecil-kecilan. itu apa tuh? Untuk rekaman drama, Mbak. Iya. Ya, drama. Biasanya kan dipentaskan, tapi kan kalau pandemi ngundang orang banyak itu kan nggak boleh kan sekarang. Jadi direkam terus nanti dimasukkan ke YouTube. Oh, ke YouTube, berarti Iya. platformnya YouTube gitu ya? Oke, berarti punya YouTube channel dong ya? Iya, Ya. punya, tapi karena
tidak ada yang upload, jadi belum aktif gitu loh, Mbak. Oh, belum aktif. Iya. Oke. Sempat ada yang upload setahun berapa gitu ya. Ada itu dari alumni, ada yang pernah upload pentasnya yang tahun kemarin. Nah, karena beberapa tahun ini vakum YouTube-nya, jadi nggak ada yang pegang. Terus mulai saat ini mulai dipegang lagi gitu ya? Dicoba lagi kan, ini mumpung ada peluang gitu. Oke, bener. Terus tadi kan kegiatan sebelum pandemi, terus kegiatan saat pandemi, dan nanti kedepannya ada nggak kegiatan yang direncanakan? Kalau setelah pandemi ya semoga saja kalau pandeminya selesai, tetap kita akan melaksanakan pentas tunggal. Pentas tunggal. Iya. Itu biasanya kalau pentas itu di mana? Di kampus kah atau di mana gitu? Kalau pentas kita di luar, karena kalau gedung di kampus itu terlalu untuk dipasangi beberapa properti, itu memang kurang pas gitu, maksudnya kurang luas kah atau bukan kurang luas, kurang bisa. Soalnya itu kan ada paku, sementara di Gera itu nggak boleh dipaku. Oh iya, benar juga ya, ada kebijakan. Ya, ada kebijakan itu. Terus tadi kan Masnya bilang kalau bukan pernah sih, tapi kalau ngepentas itu selalu di luar kampus. Nah, itu biasanya di mana? Kalau itu tergantung, Mbak. Tergantung. Ya, waktu pertama kali tahun-tahun sebelumnya itu fisik pentasnya di gedung seni, namanya Gedung Korpri. Ya, gedung Korpri Madiun yang daerah alun-alun itu loh, Mbak. Ya, itu waktu pertama di situ rutin setiap tahun di situ. Nah, karena di situ sedang ada renovasi, jadi kami pindah-pindah. Biasanya di mana aja tuh? Biasanya untuk sekarang 2 tahun ke belakang ini ya, Mbak. Ini di gedung Kelurahan Kanigoro. Oh, di gedung kelurahan. Iya. Oke. Terus kalau ada event tuh biasanya UKM tuh identik sama prestasi. Nah, untuk UKM fisik ini udah meraih prestasi apa aja sih? Kalau prestasi apa ya? Mungkin dari alumni kami ada saat tahun berapa ya? Kira-kira tahun 2010 atau 2011 itu. Itu pernah ikut lomba pentas atau lomba drama di Unesa kalau nggak salah. Oh, di Surabaya? Iya, di Surabaya. Kami kurang tahu informasi jelasnya. Kami hanya tahu sekedar dari alumni sama dari pelatih kami kalau teater fisik itu dulu pernah ikut pentas di luar kampus, maksudnya ikut lomba di luar kampus begitu. Untuk sekarang masih belum bisa ini. Oke. Terus kalau manggung nih, biasanya tuh yang dipersiapkan tuh apa aja sih? Banyak, Mbak, kali itu. Apa tuh? Sebutin. Pertama. Pertama itu kita harus siap mental. Oh, mental. Oke, mental. Lalu fisik. Fisik. Ya, makanya kami ini susah sekarang kalau misal pentas ya, karena laki-laki ya cuma 2, cuma 3 gitu, Mbak. Nah, sedangkan kalau pentas kan kita bawa barang-barang berat. Ya. Misal kain, backdrop gitu. Terus besi-besi untuk buat lampu begitu. Oh gitu. Nah, Steger itu untuk tiang buat menguatkan tirainya itu, Mbak. Ya. Buat backdrop. Terus apa lagi ya? Ya properti misalnya buat pohon atau apa itu segala macam. Oh, itu berarti dipersiapkan sendiri sama tim bisik ya. Tim bisik. Luar biasa banget sih persiapannya. Terus tadi kan anggotanya tuh kebanyakan cewek. Kalau misalnya ada struggle atau masalah kita kekurangan karakter cowok nih, gitu gimana? Apakah yang cewek dikasih karakter cowok gitu apa gimana? Ya kalau ceweknya bersedia dicoba dulu. Begitu. Misalkan ya, kalau dia mau, oke, saya mau, misalkan begitu ya, Pak. Saya mau, Pak. Nah, ketika dia mau, dia kan pasti akan mencoba merubah fisik ya, postur gitu. Merubah postur, merubah gayanya gitu. Ya, gaya. Mungkin kan ada beberapa cewek yang tomboy juga kan, Mbak. Nah, sudah biasa, saya bisa, Mas, jadi pemeran cowok gitu. Oh gitu. Nah, jadi oke, dipaskan aja sama dialognya kan begitu. Jadi gayanya dia udah dapat karena dia tomboy kan. Nah, itu keuntungannya juga. Oh gitu. Jadi yang cewek tomboy itu ada kesempatan buat nomboy. Oh iya. Tapi kalau cewek tomboy terus meran feminim gitu, ada nggak yang kayak gitu? Aduh, kalau itu belum pernah tahu ya. Sepertinya tahun-tahun sebelumnya ada. Ada yang kayak gitu? Iya, karena kakak-kakak kami yang udah lulus itu pada ya terhitung agak galak sih, Mbak.
memberitahu adiknya tapi dengan nada yang kami sebetulnya kami tahu maksudnya baik, tapi kan ada beberapa yang Mbak anu ini Mbak galak. Gitu. Iya. Oke. Terus kan kalau sebelum manggung itu kan banyak yang dipersiapkan ya. Itu kalau naskah gitu biasanya buat sendiri atau diadaptasi atau bagaimana gitu? Untuk naskahnya kami ambil dari penulis-penulis yang udah dinamakan, maksudnya udah dapat gelar lah. Oh gitu. Penulis ternama ibarat ya kayak Putu Wijaya, terus Arifin Jenur, banyak itu. Oh gitu. Boleh kasih tahu nggak salah satu penulis yang pernah diadaptasikan gitu? Terus kalian tuh meranin cerita yang mana gitu? Ada nggak? Yang diadaptasikan kami dari, kalau saya pribadi itu dari naskahnya siapa itu namanya? Putu Wijaya. Nah itu judulnya Bila Malam Pertama Malam. Bila Malam Pertama Malam. Oke. Kalau masnya ada nggak? Lupa juga. Oh, kalau masnya? Kalau saya itu waktu parade itu Ayu judulnya. Ayu. Ya, Ayu. Oke, dari siapa tuh? Itu adaptasi kalau nggak salah Mbak. Saya lupa waktu itu adaptasi dari cerpennya siapa, kayaknya Arifin Jenur kayaknya. Gitu. Terus pertanyaan nih, kalau misalnya lagi bagi peran gitu, gimana caranya? Ya kalau bagi perannya kita biasanya dari sutradara kami, maksudnya kalau misalkan saya jadi anggota baru, nah dari kakak-kakaknya itu ambil naskah, terus pembagian perannya itu dites satu-satu dulu. Oh, dites? Iya, misalkan dapat peran A, dicoba dulu. Kalau misalkan dia nggak bisa, pindah yang orang lain, coba pakai karakter ini bisa nggak gitu. Jadi dicari terus, setiap hari dicari terus sampai dapat. Nah nanti kalau udah dapat kita main dramanya. Misalkan 4 orang ya udah 4 orang itu main, yang lainnya masuk ke musik. Iya, membantu untuk mengiringi musik dari drama tersebut gitu. Oh gitu, berarti ada kerjasama sama UKM musik nggak kalau kayak gitu? Enggak, itu di luar itu. Buat sendiri? Iya. Wow. Dan kalau misalnya nih ada pemain pas hari H itu nggak bisa datang, itu gimana? Ada yang gantikan kah atau gimana gitu? Kalau pemainnya nggak datang ya pada dia kan itu biasanya satu drama itu kelompoknya ada lebih dari pemainnya, maksudnya misalnya naskahnya diambil 4, nah satu kelompok ada 5, ada 6 gitu. Nah sisanya itu bisa menutupi pada hari itu ketika temannya nggak masuk gitu. Jadi membantu temannya yang mengisi kekosongan temannya yang nggak masuk tadi. Berarti kalau kayak gitu kan artinya setidaknya harus bareng dong biar Iya. bisa menjiwai kah Terus atau apa semua gitu. itu harus hafal naskah. Harus semua, hafal? Iya, harus Kalau misalnya nggak hafal nih, itu gimana coba? Ya dites sampai hafal pokoknya. Terus kalau pas tampil nggak hafal atau salah dialog gitu gimana biasanya? Nah, itu improve nanti. Improve. Ya. Kalau nggak bisa ngimprove. Nah, itu yang susah. Yang susah itu soalnya kami sendiri belum pernah mengalami. Pernah Mbak. Waktu pentas saya itu pentas tunggal. Nah itu judulnya AA IIUU. Ya apa ya? Itu gimana tuh? Ceritanya itu waktu pentas. Nah, pada awal biasa saja, maksudnya lancar-lancar saja. Di pertengahan waktu saya tampil, saya masuk panggung itu hujan deras tiba-tiba. Wah itu kacau sih Mbak, itu sampai. Itu acaranya outdoor ya? Enggak, ya tetap di gedung luaran itu. Tapi kan karena gentengnya itu seng gitu Mbak, jadi suaranya keras banget di gitu, dalam, sampai gak kedengeran. Akhirnya pentasnya itu di stop, beberapa saat sampai hujannya reda. Nah baru kita mulai pentas lagi dari awal, itu diulang lagi Mbak. Nah kerja 2 kali ya? Iya, nah, pada saat itu dari salah satu teman kami lupa bagian dialognya. Harusnya itu didialogkan pada saat setelah adegan tersebut gitu. Oh gitu. Nah, tapi keloncatan, jadi dialognya dulu, terus balik lagi. Berarti jatuhnya muter ya? Iya, jadi setelah itu bingung, waduh ini gimana ini ya? Hari ya. Jadinya kita improve lagi. Setelah dialog itu langsung diloncati ke dialog selanjutnya. Oh gitu, bisa kayak gitu? Ya sebetulnya sih
nggak boleh. Tapi karena sudah di atas panggung ya Mbak, kan mau gimana lagi kalau nggak diteruskan gitu kan. Oh gitu, bener sih, mau ngulang juga aneh gitu ya. Iya, mau sebentar maaf penonton lah gitu kan ya nggak bisa juga kan. bener. Oh iya, saya tuh tadi lupa mau nanyain ini. Biasanya tuh tema yang diangkat tuh tentang apa? Sosial, politik, budaya, atau apa? Kalau dari tema itu ya Mbak, mungkin dari sosial. Oh, sosial. Soalnya itu kan teater itu kan menjerumus ke sosial itu Mbak. Soalnya dalam sejarah itu kan zaman dulu, zaman kayak manusia purba itu kan dulu juga berteater toh itu. Oh gitu? Iya, dalam sejarah itu kan kalau saya baca-baca itu kan juga berteater. Mungkin mereka setelah berburu, mereka kan mesti memenggal kepala terus pakai tulang belulang, terus nari-nari. Nah itu juga ada sisi kebudayaan, sosial, politik pun juga ada. Politik, Ya. oke. Terus kalau ngangkat politik tuh agak takut nggak sih kan Ya, biasanya kalau politik tuh horor gimana gitu. Kalau itu sih tinggal pemahamannya dari membaca. Soalnya itu kan kalau di sisi politik itu kan nggak langsung buka blak kata-katanya, misalnya anu A terus buka blak gitu enggak. Itu disimpan sama kata-katanya, jadi tinggal pemahamannya, interpretasi setiap orang masing-masing gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Terus selama bermain teater tuh ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang pernah dialami gitu? Kalau sulit sih ya mesti ya Mbak. Tapi soalnya enak. Seneng aja. Sulit tapi enak gitu. Ya. Terus kalau kesulitan tuh ada. Terus selain kesulitan kan pasti ada apa ya namanya, kayak sesuatu yang menyenangkan gitu. Boleh nggak diceritain apa sih senangnya ikut teater gitu? Kalau senengnya itu ya pas apa itu buat ngelampiaskan pusingnya kuliah. Loh, Soalnya kan itu teriak-teriak terus acting bebas. Pelampiasan. Itu iya pelampiasan. Kan kalau di kelas Lebih biasanya kan tepatnya kita pelampiasan. ya kalau di kelasan kan depresi gitu, waduh tugasnya banyak gitu. Nah di sisi lain itu daripada kita mikir sampai depresi, mending kita berteater, kita seneng-seneng sama temen-temen, teriak-teriak nggak jelas malam-malam gitu kan. Malam-malam terus acting nggak jelas, Ya, gitu. diliatin. acting Juga. nggak jelas ya ampun. Nah terus untuk apa ya persiapan sebelum tampil pentas itu biasanya latihannya apa aja? Latihannya untuk kami itu dari awal masuk itu langsung latihan rutin. Pernafasan, olah tubuh, olahraga, olah sukma. Olahraga, olah sukma. Olah sukma batin, bahasa batin. Jadi kayak kita mendalami karakter kan juga harus pakai olah sukma. Oh, berarti penjiwaannya gitu ya? Iya, penjiwaan gitu masuk. Serem. Tapi dipahami itu agak serem loh kalau bahasanya olah Iya. sukma gitu. Soalnya kan itu harus mendapatkan sosok dalam naskah tersebut, sosoknya pemainnya itu. Oh gitu. Dalam dialognya kita bisa ambil dari misalkan kita observasi orang tua kita, misalnya pemainnya orang tua, maksudnya pemerannya orang tua. Coba pemeran sih bukan pemain atau tokoh, ya tokoh dalam naskah itu orang tua. Nah kita kan sebagai anak-anak, ya bisa dikatakan anak ya kan kalau jadi orang tua kan agak susah. Nah Ya, itu bener. kita harus observasi dulu, harus betul-betul kalau misalnya orang tua kita itu batuk atau gerak-geriknya, suaranya gitu, kita coba ikuti begitu. Oh, Nah, gitu. kalau kita merasa kurang pas, kita bisa melihat tetangga kita gitu. Oh. Jadi nggak cuma satu orang aja yang diobservasi, bisa banyak orang gitu. Berarti apa ya, objeknya banyak lah Iya. gitu ya. Oke, luar biasa banget sih persiapannya, ya ampun. Iya. Susah banget kayaknya. Nah, ini mungkin buat teman-teman Unipma nih yang mau gabung ke UKM teater ini, apa aja sih syaratnya? Nah, itu agak sakral ini soalnya. Oke, agak sakral. Yang pertama itu syaratnya itu harus mahasiswa Unipma. Oh, sakral. Sakral itu. Kalau mahasiswa lain kan masa harus masuk. Oh iya benar sih, Nah, benar. Correct. Nah. Terus Nah, yang syarat kedua itu mau mau apa nih? mau dalam berproses, misalkan mau mau capek, mau bekerja sama, mau belajar itu lebih baik untuk mendalami naskah tersebut. Oh, gitu. Misalnya menggarap naskah. Terus yang kedua, Gak gila. iya, tidak gila. Ya, Tidak gila berarti waras. iya waras. Kalau kita gila gimana kalau main teater?
Tapi kan biasanya kan itu emang syarat semua apa ya, semua rekrutmen tuh emang nggak boleh gila. Ya kan itu normal kan, Mbak. Ya itu kan, ya itu syarat kedua tidak gila. Karena masa ya kita masuk universitas kita gila kan nggak mungkin. Nah, nah itu. Jadi syarat kedua tidak gila. Syarat yang terakhir apa tuh? Hidup. Aduh. sakral banget gitu. Hidup itu juga penjabarannya luas. Ya, kalau luas. dia nggak pernah latihan, dia nggak hidup kan di anu itu ya. Oh gitu. Berarti hidup apa ya, hidup di jiwanya juga hidup di organisasi gitu ya. Oke. Sakral. Gue kira suruh apa namanya, kayak sungkem kah atau atau apa gitu, ternyata yang penting itu. Iya, itu yang terpenting. Pokoknya. Setelah syarat, terus cara gabungnya gimana nih? Cara gabungnya untuk saat ini kita ada apa? Untuk saat ini tertutup sih, Mbak. Untuk yang sekarang, yang kemarin itu kita sharing kenapa mau ikut teater kah, atau alasan pribadinya sendiri, dan apa namanya yang buat forum kemarin? Buat from pendaftaran. Oh gitu. Ya, yang penting memenuhi syarat ya. Iya. Sakral ya, Mbak. Ngakak banget sama sakralnya. Terus nih, sebagai penutup apa ya, percakapan kita pada hari ini, ya udah selesai guys. Kalau pandeminya udah selesai ataupun diperbolehkan untuk apa ya, kayak menyelenggarakan pertunjukan di outdoor, itu rencananya pengen pentas di mana? Kalau keinginan kami ya untuk sekarang tuh ya pasti kami ingin juga pentas di luar kan. Nah, kan kebanyakan kami pentas itu di gedung kelurahan, di Korpri yang tahun-tahun kemarin. Sekarang kan pusat kota itu sekarang ada di Jalan Pahlawan. Nah, kalau nanti misalkan bisa dan boleh dari kampus juga, nah kita pengen gitu pentasnya itu diselenggarakan di sana. Gitu. Iya. Soalnya kan juga kami ada pas waktu pentas itu kan ada musik, iring-iringan musik, juga ada buat lagu gitu. Oh gitu. Nah, kan juga bisa dipentaskan. Bisa. Oh gitu. Oke. Ya, makasih banget ya buat Mas Yusuf, Mas Rehan udah jauh-jauh mau datang ke sini, direpotin buat datang ke sini. Makasih banget loh ya. Oke, buat Times Lovers, selesai sudah nih pembicaraan kita pada hari ini, dan nantikan kita di pembicaraan selanjutnya. See you.